Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Anak-anak soleh dan anak-anak soleha, Naragerotelo. Alhamdulillah, Masya Allah, Ustadz dalam keadaan baik, sehat ya. Nah, semoga antum dan antuna juga dalam keadaan baik dan sehat. Apa yang Ustadz ucapkan? Ya, Ustadz mengucapkan dalam bahasa Papua, Naragerotelo, artinya apa kabar. Nah, ini juga kalian bisa ucapkan ketika nanti kalian mendapati teman-teman kalian yang berasal dari Papua. Mungkin bisa sekolah ya, bisa satu sekolah atau satu kelas. Baik, kita lanjutkan pembelajaran sebelumnya. Kita masuk ke pembelajaran PKN. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, pembelajaran PKN kita masih di tema 4 ya. Masuk ke subtema 1, yaitu kewajiban dan hakku di rumah. Kewajiban dan hakku di rumah. Baik, kita harus tahu ya hak dan kewajiban dan harus bisa membedakannya. Apa itu hak dan apa itu kewajiban? Oke, baik. Hak, yang disebut hak itu adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Jadi beda ya antara hak dan kewajiban. Yang dimaksud gini ya, hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Sesuatu yang harusnya kita dapatkan. Nah, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harusnya kita lakukan, gitu ya. Nah, jadi hak itu untuk pribadi, sedangkan kewajiban itu untuk pribadi juga, orang lain juga, atau bersama-sama, gitu ya. Kira-kira yang didahulukan hak atau kewajiban? Ya, tentunya yang didahulukan adalah kewajiban, ya. Kita hidup di dunia ini punya hak dan kewajiban nggak? Punya ya. Jadi Allah menghidupkan kita di dunia ini, ternyata Allah memberikan kita hak dan kewajiban. Tapi kita harus dahulukan kewajiban dulu. Kewajiban kita di dunia ini apa? Kewajibannya adalah beribadah hanya kepada Allah. Tidak mensekutukan Allah atau tidak berbuat syirik. Kemudian kita wajib berdoa hanya kepada Allah. Dan seterusnya ya. Kemudian haknya apa? Setelah kita tunaikan kewajiban kita, maka kita akan mendapatkan hak kita, yaitu surga, gitu ya. Baik, hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan dengan seimbang. Benar ya? Jadi tidak boleh kita hanya meminta hak, tetapi kita lalai dengan kewajiban. Tidak boleh ya. Kira-kira contohnya seperti apa ya hak dan kewajiban? Nah, karena kita masih di lingkungan rumah, kita contoh di rumah ya. Kewajiban dan hak orang tua di rumah. Kewajibannya apa ya? Nah, kewajiban Ustadz kasih tanda warna merah karena ini menunjukkan bahwa kita dahulukan gitu ya. Nah, kewajiban ayah adalah melindungi keluarga. Ayah dan ibu memberikan kasih sayang. Ayah dan ibu memberikan pendidikan. Ini kewajiban mereka. Ini juga, sekaligus ini menjadi hak kita ya. Ya, hak kita adalah dilindungi oleh ayah gitu. Nah, jadi lawan dari kewajiban adalah hak. Kemudian hak orang tua kepada kita ya. Orang tua itu berhak mendapatkan kasih sayang dari anak. Kemudian mendapatkan bantuan dari anak. Kemudian mendapatkan penghormatan dari anak. Gitu. Nah, kemudian kebalikannya. Kewajiban dan hak anak di rumah. Kira-kira kewajibannya apa ya? Nah, yang pertama kewajibannya adalah menjaga kebersihan rumah. Benar ya? Ini kewajiban kita. Kemudian menghormati kedua orang tua. Benar ya? Membantu pekerjaan rumah. Ya, ini kewajiban kita. Ayah dan ibu memberikan pendidikan. Ya. Kemudian bersyukur atas semua makanan yang ada. Iya, ya. Kita wajib bersyukur atas segala apa yang diberikan oleh orang tua kita, ya. Itu kewajiban kita. Kemudian hak kita apa? Hak kita
Contohnya adalah mendapatkan kasih sayang dari orang tua, kemudian mendapatkan pendidikan di sekolah, kemudian mendapatkan perlindungan, mendapatkan pakaian yang layak, kemudian mendapatkan makanan yang bergizi, mendapatkan tempat tinggal, kemudian mendapatkan pengobatan ketika kita sakit. Itu contoh hak kita ya, yang harus ditunaikan oleh orang tua, gitu ya. Nah, contoh-contohnya tahu ya. Jadi bukan hanya ini hak dan kewajiban kita, sebenarnya masih banyak, tetapi ini menjadi contoh. Jadi intinya adalah kewajiban itu sesuatu yang harus kita laksanakan, ya. Sedangkan hak adalah sesuatu yang kita dapatkan. Nah, sekarang Ustadz akan kasih contoh lagi, tapi kalian coba jawab dulu ya. Oke, lanjut. Contohnya adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Ini hak atau kewajiban? Wah, pintar tentunya ya. Ya, berbakti kepada orang tua itu adalah kewajiban. Benar. Kemudian mendapatkan makanan. Hak atau kewajiban? Nah, ini untuk pribadi kita ya. Berarti apa? Iya, tentunya adalah hak. Kemudian mendoakan kedua orang tua adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Berarti ini kewajiban atau hak? Iya, kewajiban. Kemudian mendapatkan pendidikan. Ini adalah sesuatu yang kita dapatkan. Berarti hak. Benar. Gampang ya cara membedakan hak dan kewajiban. Baik. Setelah bisa membedakan hak dan kewajiban, ada satu lagi sebenarnya, yaitu tanggung jawab. Tapi nanti kemungkinan kita akan bahas di lain kesempatan ya. Nah, yang bertanggung jawab menjaga kebersihan di rumah adalah seluruh anggota keluarga. Ini yang disebut dengan tanggung jawab ini nanti. Jadi yang bertanggung jawab menjaga kebersihan rumah adalah seluruh anggota keluarga. Bukan hanya ayah, bukan hanya ibu, bukan hanya kita, tetapi seluruh anggota keluarga. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan ini dapat dipahami ya. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.